5 kelebihan dan kekurangan Pengabdi Setan 2. Yang pertama adalah sensasi horor yang kompleks. Jadi kadar ketakutan tiap orang itu beda-beda. Segala jenis teori fobia itu dimasukkan dalam film ini. Jadi nggak cuma takut terhadap hantu, jump scare, atau suara-suara doang. Tapi aspek fobia yang lain seperti takut terhadap badai, banjir, takut dengan ruang sempit atau ruang gelap gitu, macam-macam gitu. Jadi nggak cuma serem, tapi seru nontonnya gitu. Yang kedua adalah tiap elemen dimanfaatkan dengan baik. Beberapa kesalahan minor di film pertama diperbaiki di film yang kedua. Satupun tidak ada yang disia-siakan di setiap elemennya. Dari lift, dari tempat sampah, itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Tidak ada scene yang mengulur waktu atau dialog yang tanpa makna. Yang ketiga adalah keseimbangan karakter yang pas. Berbagai macam karakter baru itu mempunyai fungsinya masing-masing dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Didukung dengan setting rumah susun yang masuk ke dalam cerita. Jadi tiap lantai kita itu merasakan atmosfer dan sensasinya yang berbeda-beda. Yang keempat adalah unsur film yang kaya banget. Kalau kalian sadar ya, sepanjang kita nonton itu akan ada aspek-aspek dari film-film lain. Membuat film ini kaya gitu. Jadi nggak cuma jump scare atau adegan-adegan panas seperti horor-horor lain di Indonesia. Meskipun mengambil aspek-aspek film-film luar, tapi tetap ya esensi tentang horor lokal ini masih tetap kental banget. Yang kelima adalah alunan musik yang brilian. Sound effect yang dihadirkan cukup untuk melengkapi rasa penasaran dan rasa ketegangan di setiap nontonnya. Dan lagi-lagi ya, lagu khas Pengabdi Setan tahun 80-an kembali terngiang-ngiang ketika selesai menonton. Lagunya tuh fresh dan baru, nggak memaksa pakai lagu-lagu sebelumnya. Lalu apa saja kekurangan dari film ini? Yang pertama adalah visual efeknya agak kasar, terutama di bagian akhir gitu. Tapi tidak banyak dan tidak mengganggu jalan cerita. Yang kedua, sejak pertengahan sampai akhir itu ada beberapa scene yang menampilkan flash dengan begitu cepat. Cahaya ini lumayan membuat gue bingung dan pusing menontonnya. Yang ketiga adalah misteri yang masih menggantung. Beberapa misteri di film yang pertama itu sudah dijawab di film yang kedua, terutama di saat bapak itu pergi. Dan di film yang kedua ini dikasih lagi misteri, dan untuk mengetahuinya harus nonton di sequel film yang ketiga. Dan skor untuk film ini adalah 8,7. Gimana menurut kalian?